Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema. Kita akan kembali membahas firman Tuhan bersama-sama yang ada di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-29. Nah, doa saya adalah Roh Kudus itu adalah penolong yang diberikan Tuhan untuk membawa saudara dengan roh hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar oleh kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dan biarlah Roh Kudus itu yang mengurapi kita senantiasa hidup berkarya dalam hidup kita, memimpin, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Amin. 1 Samuel pasal yang ke-29. Ini adalah saudara-saudara bagaimana bangsa Filistin kembali berhadapan dengan bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Saul. Demikian. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Israel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akhis, berkatalah para panglima orang Filistin itu, "Apa gunanya orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akhis kepada para panglima orang Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini." Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya. "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu Akhis memanggil Daud berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Kita tahu kisah ini sebelumnya, saudara-saudara. Bagaimana Daud melarikan diri ke daerah Filistin dan berada di kota di bawah pimpinan Akhis. Dan Akhis memberikan dia satu tempat, saudara-saudara, yaitu kota Siklag. Nah, selama Daud berada di sana, saudara-saudara, dia melarikan diri ke sana karena dia berpikir, pastilah satu saat Saul akan mendapatkan saya dan pasti dia akan membunuh saya. Padahal dia sudah melihat dan dia sudah tahu bagaimana Tuhan selalu melepaskan, bagaimana Tuhan meneguhkan kepada dia melalui Jonatan bahwa Tuhan memilih dia menjadi raja, dialah yang akan menjadi raja. Dan kalau Jonatan masih hidup kelak dan Saul sudah tidak ada, Daud menggantikannya, maka yang terjadi adalah Jonatan berkata, "Aku orang kedua di bawahmu." Dan mereka mengikat persahabatan. Saudara-saudara yang saya kasihi, beberapa kali Tuhan meluputkan Daud dari tangan Saul. Tetapi timbul juga pikiran Daud bahwa satu saat Saul akan mendapatkan saya dan dia akan pasti membunuh saya. Maka dia dalam situasi itu tidak seperti biasanya. Dia bertanya kepada Tuhan. Kali ini tidak bertanya kepada Tuhan. Dalam kegalauannya, ketakutannya itu, dia melarikan diri, saudara-saudara, ke daerah Filistin. Dia datang kepada Raja Akhis dan bergabung bersama dengan dia. Dia diterima, diberi sebuah kota, yaitu Siklag, dan di sanalah dia bersama dengan keluarganya dan pasukannya, bersama dengan keluarga pasukannya yang mengikuti dia selama ini. Nah, satu kali, saudara-saudara, di dalam kisah ini kemudian kita melihat bahwa
bangsa Filistin kembali berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu Israel. Nah, di tengah-tengah mereka akan berhadapan, tentu raja dari kota-kota lain di Filistin datang bersama dengan Ahis. Dan disitulah hadir juga Daud. Tetapi ketika raja-raja kota-kota Israel itu melihat Daud, saudara-saudara, mereka marah kepada Ahis. Loh, bukankah dia ini Daud? Di mana orang Israel berbalas-balasan, menyanyi dan menari-nari bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ujung-ujungnya, ya, kata raja-raja ini, kepala-kepala kita ini akan diserahkan kepada Saul. Tentunya mereka punya pengalaman sebelumnya. Kalau saudara membaca pada pasal-pasal sebelumnya dalam pasal 14. Mereka khawatir bahwa hal yang sama akan terjadi, yaitu berteman. Tetapi itu hanya sebuah kedok saja, kepalsuan saja. Dan sebenarnya demikian saudara-saudara, ya, kalau kita lihat selama dia bergabung dengan Akis, bahwa Daud sering berbohong di pasal sebelumnya. Dia memerangi daerah-daerah Filistin, merampas. Dari situ dia hidup, saudara, dengan merampok istilahnya daerah-daerah yang ada di sekitar Filistin itu, dan menghabisi, tidak ada yang tersisa orang-orangnya, supaya tidak ada yang melapor kepada Raja Ahis. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, demikianlah situasi keadaan ketika kita berada di dalam kekuatan kita sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri karena mulai takut, merasa bahwa jangan-jangan janji Tuhan itu tidak menjadi sebuah kenyataan dalam hidup saya. Kadangkala saudara-saudara ada masa-masa seseorang merasa bahwa dia jauh dari Tuhan, Tuhan jauh dari dia. Padahal itu adalah hal yang tidak pernah Tuhan lakukan. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah sekali-kali pun membiarkan kita, saudara. Dan di sini kita melihat bahwa raja-raja Filistin ini menolak Daud dan menyuruhnya pulang. Udah, suruh pulang aja ke kota yang sudah kamu berikan itu. Jangan ikut perang lah. Nanti habis kita dibuat oleh Daud. Siapa yang tidak kenal Daud ini? Jadi rupanya, saudara, waktu Daud menang perang yang lalu itu, saudara-saudara, dan para perempuan-perempuan Israel bernyanyi bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Saudara bisa baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, dan saudara bisa melihat di sana. Rupanya sampai ke telinga orang-orang Filistin lagu-lagu itu, sorak-sorai itu. Dan itu membuat mereka tetap mengenang Daud sebagai seorang yang telah menghancurkan mereka. Tapi sekarang mereka sepertinya Daud datang bersahabat, dan mereka ragu dengan hal itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentulah itu semua adalah bagian daripada karya Tuhan dalam rencana yang sudah dibuatnya terhadap Daud, bahwa Daudlah yang dia pilih. Daudlah, saudara-saudara, yang dia telah urapi dan angkat jadi raja menggantikan Saul. Walaupun Daud tentunya ada masa-masa di mana dia lemah, bukan berarti Tuhan meninggalkan dia. Daud mungkin melupakan Tuhan. Sesaat, saudara-saudara, dia tidak bergantung penuh seperti biasanya dia bertanya kepada Tuhan. Kali ini, saudara, dia bergantung dan bertanya dan bergabung kepada bangsa yang merupakan musuh daripada bangsa Israel itu sendiri. Nah, tetapi Tuhan tidak meninggalkan dan tidak membiarkan Daud. Rencana Tuhan atas hidup Daud tetap berjalan. Tuhan menghindarkan Daud, saudara-saudara, dari peperangan itu. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya Daud melihat bahwa tangan Tuhanlah semua atas kehidupannya. Pimpinan Tuhanlah, penyertaan Tuhanlah atas seluruh hidupnya, saudara-saudara, yang sedang berlangsung dan sedang terjadi. Ya, walaupun saudara-saudara dia merasa bahwa kok saya ditolak, padahal saya sudah bergabung selama 2 tahun dan tidak ditemukan hal-hal yang salah pada diriku oleh Raja Ahis. Tetapi dalam rancangan Allah, saudara, dia ingin menyadarkan Daud bahwa untuk dia duduk sebagai seorang raja yang telah diurapi dalam rancangan Tuhan, saudara,
Dia ingin menunjukkan kepada Daud bahwa bukan karena kemampuan Daud, bukan karena kekuatan Daud, bukan karena gagah perkasa Daud, tetapi karena Tuhan yang telah memilih, yang telah mengangkat dia. Dan Tuhan punya cara bagaimana dia akan mendudukkan Daud dengan cara dia sendiri, saudara. Dan itulah sebabnya dia menggunakan raja-raja kota-kota itu untuk membatalkan niat Daud untuk ikut berperang. Bisa saja saudara di sini ketika berperang terjadi seperti yang diduga oleh para raja-raja kota Filistin ini, bahwa Daud berbalik melawan Filistin untuk mendapatkan hati tuannya, yaitu Saul. Tetapi Tuhan mencegah itu, saudara. Tuhan mencegah itu terhadap Daud, supaya Daud menyadari akan karya Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipilih, kita dipanggil Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena gagah kita, bukan karena kita punya kemampuan. Semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil dan memilih kita untuk masuk di dalam rencananya, Dia ingin supaya kita tahu bahwa bukan kuat dan gagah kita lah yang membawa kita masuk di dalam rencana yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Kadangkala saudara-saudara, dengan kemampuan kita berpikir kita bisa, tetapi kemudian kita terantuk, saudara-saudara, dan ternyata kita menjadi kecewa. Dan dalam kekecewaan itu seringkali saudara orang menjadi malas dengan Tuhan. Dia berusaha sendiri. Dia mulai meninggalkan saat teduhnya dengan Tuhan. Dia mulai saudara-saudara mengabaikan, ya sekedarlah Tuhan itu hanya sekedar sebuah ingatan di dalam diri dia untuk pergi ke gereja, untuk ya sekedar mendengar firman Tuhan. Tetapi saudara kadangkala jiwa hatinya sudah hampa dengan Tuhan. Tetapi apakah Tuhan hampa dengan Anda ketika Anda hampa dengan Tuhan? Tidak. Kasih Tuhan tidak bisa berubah karena Dia Allah yang tidak berubah. Rencananya, anugerahnya, berkat yang telah Dia berikan, Dia curahkan, Dia sediakan untukmu tidak akan pernah berubah. Dan itu nyata kepada Daud, saudara. Hal yang sama juga atas hidupmu. Mungkin hari-hari ini kau banyak mengalami benturan, kegagalan demi kegagalan, saudara-saudara. Engkau merasa, saudara-saudara, bahwa engkau harus mulai berjuang dengan kemampuanmu sendiri. Engkau mulai merasa bahwa, Tuhan, apalah Tuhan itu. Tetapi saudara, mungkin kau hampa kepada Tuhan. Mungkin engkau mulai merasa kecewa. Mungkin engkau merasa mulai ragu dan bimbang dengan semua firman-Nya, dengan semua janji-janjinya, khotbah-khotbah yang kau dengar. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah ragu terhadap Anda. Apa yang Tuhan telah taruh, apa yang Tuhan telah janjikan, apa yang penyertaan Tuhan, korban yang telah Dia berikan di atas kayu salib terhadap saudara tidak pernah Dia sesali. Dan tidak akan pernah berubah dalam hidup saudara dan saya. Kasih di dalam dirinya terhadap saudara tidak pernah hampa. Kasih Allah terhadap engkau tidak berubah dan terhadap saya. Kasih Allah terhadap Anda, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setitik pun tidak ada yang berubah di sana. Dia tetap menyala dalam kasih-Nya untuk membuat engkau berhasil mencapai segala berkat dan semua rancangan Allah yang terbaik, yaitu damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Karena itu, hari-hari ini mungkin saudara mulai kecewa, sudah merasa hampa, sudah mulai bimbang, ragu, dan engkau sudah mulai merasa ada dua hal bisa terjadi. Saudara mulai menjadi malas, ya, saudara mulai menjadi lesu, tidak bergairah bekerja, tidak bergairah kepada Tuhan, dan banyak hal. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan tidak berubah gairahnya terhadap engkau. Dan Dia akan melakukan yang terbaik terhadapmu untuk membangkitkan engkau kembali. Dia tahu cara yang terbaik. Kalau hari-hari ini engkau mengalami itu, bukan berarti Tuhan jauh, bukan berarti rancangan Tuhan sedang gagal atas hidupmu. Dia Allah yang tidak gagal, saudara. Dia Allah yang tidak berubah. Dia tahu yang Dia lakukan terhadap kehidupan kita. Yang kalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan ini,
Dia sedang berkata, sebenarnya mengingatkan saudara, bahwa dia sangat mengasihi engkau. Rancangannya tidak akan pernah gagal. Dia sedang membawa engkau ke dalam yang belum engkau ketahui, engkau belum lihat, belum didengar telingamu, belum muncul dalam hatimu. Tetapi dia sedang membawa engkau kepada yang terbaik dalam hidup ini. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, dia menyayangi, sekali lagi dia mengasihi, dia menyayangi engkau. Rancangan yang dia buat, rancangan yang terbaik. Kalau hari-hari ini mungkin dia sedang menghindarkan saudara dari ada jebakan-jebakan di sana, saudara-saudara, yang ingin menghancurkan engkau, yang ingin merusak engkau, yaitu merusak karaktermu, merusak reputasimu, saudara-saudara, sehingga Tuhan membuat semuanya ini menjadi sepertinya gagal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kau tidak gagal, Tuhan tidak gagal. Dan yang terbaik yang Tuhan sediakan akan dia bawa saudara ke sana untuk mendapatkannya. Kiranya kebenaran ini saudara-saudara memberkati kita semua. Ya. Mari kita bersyukur. Aku berdoa Tuhan, kalau mungkin anak-anakmu sedang menghadapi apa yang seperti dihadapi Daud, biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui kebenaran membawa kembali anak-anakmu untuk sadar bahwa kasih Allah, rancangan Allah yang terbaik dari Allah tidak pernah gagal dalam hidup anak-anaknya. Terima kasih Roh Kudus berkarya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.